Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kami di sini sebagai kelompok satu bisa untuk memaparkan materi apa yang telah kami pahami, apa yang telah kami kaji yang akhirnya kita implementasikan ke dalam PowerPoint. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kelas akuntansi G yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami berada di depan, dan tentunya saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Ibu Lulianul Maina sebagai dosen pengampu pendidikan agama Islam yang sudah memberikan kami pengarahan untuk dapat kami mempresentasikan materi yang telah kami kaji. Dan untuk materi bahasannya itu adalah sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran dan juga hadis. Baik teman-teman semua, kita tilawah terlebih dahulu ya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau misalnya emang di sini nggak jelas, bisa buka di Google. Oh, ada yang oke, silakan. Bismillah kan, suratnya akan kita paparkan nanti. Sebelumnya kita kembali lagi ke awal, mungkinnya ke materi bahasan kami. Yang pertama untuk materi bahasan pokok kita terbagi menjadi dua judul. Yang pertama ada Al-Quran dan juga hadis. Untuk Al-Quran sendiri kita bagi beberapa sub karena memang ada beberapa materi yang perlu kami sampaikan. Pertama pengertian Al-Quran, yang kedua pembagian dari sejarah Al-Quran, yang ketiga kandungan isi Al-Quran, yang keempat interaksi dengan Al-Quran. Dan untuk hadis sendiri kita bagi ke dalam tiga sub. Yang pertama ada pengertian hadis, yang kedua ada pembagian dan jenis hadis, yang ketiga ada fungsi dan kedudukan hadis. Oke, baik teman-teman bisa mendengarkan, mungkin ya kita mari bertafakur dulu. Pertama, kita juga sudah tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas untuk membimbing kita ataupun umatnya, umat muslim ke jalan yang benar agar selamat dunia dan juga akhirat. Nah, Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam ini sebagai agama yang dibawanya dan merupakan ajaran dan juga petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, bila mana teman-teman mengetahui, kalau misalnya teman-teman belajar, Al-Quran ini merupakan kitab yang sempurna bagi kitab-kitab yang sebelumnya memang sudah ada. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau coba nggak yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa? Bisa raise your hand. Boleh. Bisa berdiri aja nggak? Boleh, FR-nya berapa belakangnya? Baik, izin menjawab. Kalau secara bahasa, Al-Quran itu adalah membaca kitab. Kalau secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan dulu buat Akmal. Oke, baik, apa yang dikatakan oleh Akmal memang sudah tertuju. Mungkin ada beberapa rinciannya yang kembali. Di sini ada poin-poin. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa yang berarti bacaan, betul dari kata Akmal. Yang kedua, diambil dari kata Qira'a ini adalah membaca. Yang ketiga, Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ditulis dalam mushaf. Yang kelima, diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang keenam, membacanya merupakan salah satu ibadah. Oke, mungkin bisa dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran ini berfungsi sebagai pedoman hidup, berisi ajaran tentang akidah, akhlak, hukum, dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini kalau misalnya belajar gitu ya, bahwa Al-Quran ini kan tadi sumber pokok ajaran umat muslim gitu ya. Bila mana teman-teman ingin menjalani aktivitas berdasarkan landasan yuridis gitu, itu kan ada moral dari etika di Pancasila sama Undang-Undang Dasar.
Jadi kalau misalnya teman-teman punya ilmu pengetahuan yang emang dianggap tinggi gitu ya, terus ilmu agamanya itu rendah gitu, itu akan jomplang. Nantinya teman-teman akan memunculkan sikap dari ateisme. Jadi teman-teman gak punya pegangan, gak punya kepercayaan. Kalau misalkan teman-teman ini cuma paham dan cuma mengetahui ilmu pengetahuan, karena nanti itu dikaitkan secara logis. Dan dapat kita juga tahu bahwa ilmu agama ini tidak bisa disamakan dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang ada korelasinya, cuma ada yang berbeda juga gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Mungkin selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan Al-Quran akan dijelaskan saya silakan. Baik, untuk selanjutnya itu akan saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan Al-Quran. Di perkara di sana bisa teman-teman lihat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam waktu yang berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, yang pada tepatnya di Gua Hiro pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan merupakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kemudian setelahnya wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mulai dibukukan kembali untuk dijadikan sebuah mushaf berdasarkan usulan dari Sayyidina Umar, karena pada saat itu banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur sehingga ditakutkan kehilangannya teks pada Al-Quran. Nah, selanjutnya ini ada isi kandungan Al-Quran yang teman-teman barusan tadi udah dibaca ya. Saya akan deskripsikan dari isi kandungan yang dari artinya ini. Bisa teman-teman lihat dari artinya itu bahwasanya kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yang dimana fungsi Al-Quran ini kenapa dia diturunkan adalah sebagai petunjuk untuk manusia dan juga penjelasan yang berisi penjelasan mengenai petunjuk itu juga, dan yang menjadi pembeda antara hak yang dan batil. Itu kayak hal dan haram ya. Mungkin dilanjutkan kembali, ini merupakan isi kandungan Al-Quran secara garis besarnya ya. Bisa teman-teman lihat di sana isi kandungan dari Al-Quran itu terdiri dari yang pertama itu akidah, ibadah dan muamalah, yang selanjutnya hukum dan syariat, sejarah, akhlak, etika dan moral, yang tergabung ilmu pengetahuan, perintah dan larangan, dan selanjutnya itu janji, ancaman ataupun peringatan seperti itu. Nah, berikutnya itu interaksi dengan Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran dilakukan melalui beberapa cara yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama itu membaca Al-Quran, yang kedua mendengarkan Al-Quran, yang ketiga mempelajari, dan yang ketiga menghafal dan mengajarkan. Nah, dari keempat poin ini harus dipegang teguh oleh umat muslim sekalian, karena keempat poin ini adalah sebagai bukti seorang hamba itu patut taat kepada Tuhannya. Karena dengan kita melaksanakan keempat poin ini, Allah SWT akan memberikan kita ridhonya dan juga rahmatnya kepada kita semua. Baik, dilanjut ya, mungkin dilanjutkan oleh Oke, mungkin tadi kan teman-teman udah tahu ya isi kandungan Al-Quran, sejarah Al-Quran itu kayak gimana turunnya secara garis besar. Nah, kalau misalnya udah paham, selanjutnya kita moving ke pembahasan mengenai hadis. Dipersilakan untuk. Oke, selanjutnya adalah hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis ini terikat pada unsur perkataan, perbuatan, dan takwil Rasulullah SAW. Takwil di sini yaitu bentuk persetujuan Nabi tanpa sanggahan. Sebagai contoh, ayat Al-Quran tentang anjuran sholat. Nah, pada Al-Quran ini hanya dijelaskan secara garis besar saja. Kemudian adanya hadis Nabi untuk menjelaskan teknis melakukan amalan ibadah tersebut secara lebih mendetail dan aplikatif. Selanjutnya ada pembagian jenis hadis. Yang pertama hadis qauli. Hadis yang didasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.
Jadi hadis ini berisi berbagai tuntunan, petunjuk syara, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun amal. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah hadis fi'li. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu. Selanjutnya hadis tafsir. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Seperti sikap Rasulullah yang membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa mengintervensi ataupun membenarkannya. Selanjutnya ada hadis hamli. Hadis yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum terrealisasikan. Seperti halnya saat berpuasa, seharusnya ini tanggal 9 Muharram atau disebut Taswa, itu ada kesalahan jadi Asyura. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, kalau aku masih ada sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Selanjutnya hadis ahwali. Hadis ahwali pada dasarnya hadis yang tidak mencampur 4 hadis sebelumnya. Hadis kategori ini biasanya menceritakan sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah SAW. Sehingga sifat-sifat tersebut membuat Rasulullah bergelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Terakhir, hadis qudsi. Secara bahasa, qudsi bermakna suci. Sebab itu, hadis qudsi didefinisikan oleh sejumlah ulama sebagai sesuatu yang diberitakan Allah SWT kepada Rasulullah selain Al-Quran yang isinya disusun oleh Rasulullah. Oke, selanjutnya ada fungsi hadis. Secara garis besar, fungsi hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama itu bayan al-takrir. Bayan al-takrir sendiri bisa disebut juga dengan bayan al-takhid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir itu sendiri adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan rincian atau penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga ada bayan al-tasri. Bayan al-tasri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya seperti zakat fitrah. Dan yang terakhir ada bayan al-nas. Secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan itu sendiri ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Oke, alhamdulillah kita pemaparan materinya udah beres ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ini esensi kita untuk mencari materi ini akan menjadi perbandingan antara Al-Quran dan juga hadis. Hubungan sistem Al-Quran dan juga hadis itu tuh yang pertama, kalau misalnya Al-Quran itu memang ada beberapa ajaran yang memang tidak dijelaskan secara rinci. Nah, dengan adanya hadis ini merupakan salah satu perincian yang lebih kompleksnya, yaitu berada pada dalam al-hadis. Seperti contoh mungkin di Al-Quran ini puasa, sholat, dan zakat cuma secara garis besar aja. Di al-hadis ini dijelaskan secara rinci bagaimana sistematika puasa itu. Mungkin sebelum kita tutup presentasinya yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Evan dengan nomor RPM 201. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jika Al-Quran dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, bagaimana menjelaskan keberadaan agama lain yang juga memiliki kebenaran? Sekian, terima kasih. Satu lagi aja, satu lagi dulu, baru nanti sekarang. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Saya sangat persilakan kalau ada pertanyaan. Yang lain yang bukan kebenaran. Ada lagi teman-teman, ini menarik loh Al-Quran dan hadis. Ini yang belakang, persilakan. Perkenalkan, aku Salsa, MPM-nya 213. Ada pertanyaan buat kelompok 1. Kan tadi Al-Quran itu kan udah dibuatkan mushaf kan ya? Langsung diletakkan
Al-Quran sama hadis itu merupakan sumber ya dari buat umat Islam itu. Tapi kenapa masih banyak ada para ulama itu beda gitu penafsiran antara Al-Quran sama hadisnya, masih banyak beda penafsiran. Moderatornya bilang makasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Openingnya udah bagus, biar ditanya aku dicuekin. Terima kasih, mohon menunggu kami sebelum bergabung dulu kayak gitu. Jadi santai aja ya teman-teman, maksudnya kalian sambil belajar, waktu lagi mahasiswa berdua ya. Makanya notulen, terus moderator, kemudian pemateri, bukan pematerinya ya, tapi presenter ya, presenter atau pemateri ya. Itu saling bagi kerjaan aja ya. Yang notulen siapa, nanti kakaknya akan minta notulen ya. Udah mau dijawab? Langsung jawab ya. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Ervan yang telah memberikan kami pertanyaan terkait apa pertanyaan boleh disebutkan? Pertanyaannya, jika Al-Quran merupakan menyatakan berarti benar. Terus bagaimana dengan agama lain yang percaya? Oke, mungkin sebelumnya kan teman-teman juga tahu ya Al-Quran itu memang diturunkan pada saat yang terakhir. Jadi ada kitab Injil, Taurat, sama Zabur. Nah, Al-Quran ini terakhir sebagai penyempurna. Nah, kenapa Al-Quran ini bisa berarti benar sedangkan kitab-kitab lain juga benar? Jadi sebenarnya kitab-kitab lain juga benar. Jadi kayak dianjurkan untuk melakukan hal yang memang menuju kebenaran. Tetapi bila mana anggapannya itu ini tuh berbalik kepada kaum yang memang mempercayai dari kitab-kitab tersebut. Nah, kita ambil contoh aja ya, sampel ya di kitab Injil mungkin ya. Kenapa kitab Injil ini kalau kata umat Kristen oh ini tuh paling benar gitu. Kalau kata umat Muslim oh yang paling benar itu Al-Quran. Nah, itu gimana penyikapannya masing-masing gitu ya. Jadi bila mana kita untuk agama ini kan kita tidak bisa paksakan ya, kepercayaan ini tidak bisa kita paksakan. Jadi kalau misalnya memang kita ingin mempercayai Al-Quran, ya udah kita percaya Al-Quran. Kita kalau misalnya mau istilahnya itu ngajak orang untuk masuk Islam juga kayaknya nggak etis ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi mungkin kenapa dianggap paling benar itu gimana penyikapannya masing-masing dan bagaimana kaumnya untuk melaksanakannya. Sebenarnya tidak ada kitab yang memang menganjurkan untuk kegiatan-kegiatan yang hal negatif, nggak ada gitu sebenarnya. Jadi untuk misalkan contoh ya melakukan kriminal, terus melakukan kayak dan lain sebagainya gitu ya, yang jelek-jelek yang memang bersifat negatif itu nggak ada. Teman-teman juga bisa riset sendiri gitu ya, gitu Pak. Kalau misalnya penasaran dan kayak pengen tahu banget gitu bagaimana kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur itu didefinisikan gitu. Jadi teman-teman bisa riset. Terus mungkin itu sekali pengetahuan saya mungkin seperti itu. Bila mana Kang Ervan bisa menambahkan gitu, bisa memperjelas, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ervan yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan kedua, sudah cukup? Atau bertahan dulu buat Mas Ervan? Oke, mungkin buat pertanyaan kedua dari Mbak Salsa gitu ya, dari Salsa terkait kenapa masih banyak penafsiran yang berbeda dari para ulama terkait Al-Quran dan juga hadis. Mungkin teman-teman yang ada yang tahu nggak di sini dulu sebelumnya yang bisa menjelaskan gitu bagaimana penyikapan dari pertanyaan tersebut. Kalau misalnya lo bisa raise hand dulu. Sedikit aja gambarannya. Kalau Al-Quran bisa didengar ya. Al-Quran itu adalah wahyu yang jelas dari Allah. Sementara hadis itu adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu perbedaannya. Mungkin akan disempurnakan sama Rais ya. Rais. Menurut ada nggak? Nah, dari pertanyaan kenapa masih banyak penafsiran yang berbeda dari para ulama pada Al-Quran dan hadis. Nah, kita
lihat dari para rawi hadis, mereka tuh mempunyai derajat masing-masing. Kayak riwayat hadis yang paling terkenal, yang paling bisa dikatakan derajatnya itu sahih, itu tingkatannya dari perawinya itu dari 4 fakultas lain, Muslim dan satu lagi paling sedikit. Nah, mereka mempunyai perspektif masing-masing dalam meriwayatkan hadis. Kenapa mereka punya perspektif masing-masing? Karena pemahaman mereka terhadap bahasa Arab itu berbeda-beda. Ada yang mereka meriwayatkan hadis berdasarkan analogi, ada yang berdasarkan ijtihad dan lain sebagainya. Nah, mungkin jika pertanyaan kenapa berbeda-beda, karena kembali lagi bahwa perspektif ulama itu mereka bukan ulama itu, tapi kayak perawi atau riwayat hadis itu mereka mempunyai pemahaman masing-masing, maka diadakan perbedaan, maka ciptalah 4 mazhab yang mungkin teman-teman sudah tahu yang pertama ada Syafi'i yang mungkin mayoritas orang itu penganutnya, madhab Syafi'i, dilanjut Hanafi, kemudian ada Hambali, yang terakhir itu Maliki ya. Mungkin secara umumnya seperti itu. Apakah mau ditambahkan salsa atau musik belum puas? Cukup. Dan oke, terima kasih. Tepuk tangan buat yang salah saya. Oke, mungkin tadi dari beberapa kesimpulan juga mungkin tadi saya sudah paparkan ya terkait Al-Quran dan juga hadis. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Evan dan juga Mas Salsa yang telah memberikan kami pertanyaan untuk kami jawab. Dan buat teman-teman semua, semoga paham dari materi yang telah kami paparkan ini dan semoga bisa diimplementasikan bagaimana